Mumpung HP kelas mid-range lagi anteng-anteng aja nih, alias brand-brand lagi agak kendor ngeluarin lini produk HP mid-range. Mending kita bahas aja HP kelas mid-range yang menurut gua laris manis di pasar Indonesia. Di video gua kali ini gua mau duelin antara Redmi Note 11 versus Infinix Note 11 Pro. Kebetulan kedua HP ini sama-sama generasi ke-11 dan di harga atau kelas mid-range. Jadi ya buat kalian yang lagi pengen beli HP kelas mid-range di harga 2 jutaan ya tonton aja video ini sampai selesai. Biar paham dan manfaatnya dapet. Jadi ini dia Redmi Note 11 versus Infinix Note 11 Pro. Jadi di sini seperti biasa ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga pemakaian untuk jangka panjang. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya lebih dalam, mari kita opening dulu. Pertama kita bahas untuk desain dan build quality-nya nih. Secara desain itu berpengaruh juga kan dalam kita memilih sebuah handphone. Kalau desain yang estetik banget kan lebih sedep aja gitu dipandang. Nah, antara Redmi Note 11 dan Infinix Note 11 Pro itu jelas beda desain ya. Tapi untuk build quality-nya itu sama-sama dari bahan dasar polikarbonat. Yang dimana kedua HP ini cenderung ke arah kokoh dan padat walau masih berbahan plastik. Kalau kalian lebih pilih HP desain yang kekinian dan terlihat minimalis, ya jelas Redmi Note 11 pilihannya. Karena desainnya ya emang tampil beda dan kekinian. Desain frame kotak khas HP-HP tahun sekarang ini warnanya juga terlihat minimalis. Kayak yang gue punya ini, warna biru langit, kelihatan elegan kan? Dan kalau kalian pilih HP yang berdesain ala-ala HP gaming yang sangar, ya menurut gue Infinix Note 11 Pro pilihannya. Karena ya desainnya itu kayak desain-desain ala-ala HP gaming yang udah punya BAM kamera berdesain kotak. Ditambah aksen warnanya yang menurut gue pekat hijau yang ada rasa-rasa bumbu gamingnya gitu. Kalau untuk ukuran sih relatif ya, tergantung kalian suka HP layar yang lebar atau besar atau sedang-sedang aja. Karena si Infinix Note 11 Pro itu emang layaran 6,9 inch, gede memanjang. Jadi kalau kalian menikmati konten-konten multimedia, kayak nonton film atau main game itu puas dengan layar gedenya. Sedangkan untuk Redmi Note 11 ukurannya ya layaknya HP-HP zaman sekarang aja, yaitu 6,43 inch. Untuk panel yang digunakan berbeda ya. Kalau si Infinix Note 11 Pro itu masih IPS, sedangkan untuk Redmi Note 11 udah AMOLED. Jadi kalau kalian pengen nonton film atau main game yang dimensinya lebar ya pilih aja Infinix Note 11 Pro. Tapi kalau kalian lebih suka ketajaman gambar dan warnanya yang ngegonjreng, ya pilih aja Redmi Note 11. Nah sekarang kita bahas ke jeroannya nih, alias performanya. Secara angka untuk kedua HP ini jelas berbeda ya chipset yang digunakan. Untuk Redmi Note 11 itu pakai chipset dari Sinaga, yaitu Snapdragon 680. Yang dimana chipset ini tuh tergolong chipset yang anteng-anteng aja, nggak neko-neko, tapi irit daya. Ada beberapa pengujian game yang udah gue uji di Redmi Note 11 ini. Video tes gamingnya juga sebenarnya udah tayang sih di channel gue ini. Kalian cek aja, di situ udah gue jelasin selengkap-lengkapnya tentang main game di Redmi Note 11 ini. Kalian bisa tonton aja di channel gue ya. Gyroscope di Redmi Note 11 ini juga udah ada ya secara hardware. Jadi buat kalian yang biasa main game pakai gyroscope ya udah nyaman. Jadi untuk main game di HP ini tuh cenderung ke adem ayam aja ya, nggak neko-neko. Gua nggak nemuin panas berlebihan di HP ini pada saat gua main game. Belum lagi baterainya ini irit daya. Tapi dengan catatan kalian nggak bisa geber HP ini di settingan yang rata kanan gitu ya. Sebagai contoh aja main Mobile Legends, HP ini bisa disetting grafik ultra. Frame rate-nya juga udah tinggi. Tapi gua mainin kurang begitu nyaman. Tapi setelah frame rate-nya gua turunin jadi rendah, baru udah tuh auto ngebut, nyaman dimainin. Dan main Call of Duty Mobile juga sama. Gua setting sesuai bawaannya, yaitu sangat tinggi, frame rate-nya medium. Main multiplayer tuh kurang smooth aja, kayak patah-patah dikit gitu. Tapi setelah gua setting ke rendah, frame rate-nya high, baru udah tuh lancar jaya dimainin. Dan gue juga tes main PUBG Mobile di settingan yang dipakai di Redmi Note 11 ini bisa smooth high aja ya. Gua main sekitaran 10 menitan lebih, ya sumpah ini prosesor mantep banget. Gak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan smooth high nyaman banget, walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 10 menit lebih, baterai cuma berkurang 4% aja.
Sebenarnya HP ini tuh kalau nggak kalian main digeber mentok grafik gamenya, ya ini ya tergolong aman sih. Yang penting sebagai pengguna game casual aja. Dan irit daya dari baterainya itu udah tergolong mantap. Lanjut ke Infinix Note 11 Pro. Main game di HP ini juga udah enak banget. Pandangannya luas berkat layarnya yang gede, 6,95 inch. Main Mobile Legends, HP ini bisa disetting mentok kanan ya, yaitu grafiknya ultra, high frame rate-nya bisa disetting juga di tinggi. Main Mobile Legends di HP ini udah enak, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini walau dalam keadaan HP ini yang panas sekalipun. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini tuh udah bisa disetting grafik smooth ultra ya. Main PUBG di HP ini juga sama. Walau dalam keadaan barbar atau masih anget-anget gitu, masih dalam batas aman sih. Yang penting frame-nya tuh nggak ngedrop. Intinya performa gamenya bisa dikatakan hampir mirip-mirip dengan Redmi Note 11 sih. Intinya kalau kalian nggak geber rata kanan aja, ini HP udah cukup banget buat penunjang penggunaan HP kalian. Tapi perbedaannya antara Redmi Note 11 dan Infinix Note 11 Pro ada di layarnya. Infinix Note 11 Pro itu udah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Jadi kalau urusan semut lebih prefer ke Infinix Note 11 Pro sih. Tapi kalau untuk warna di layar ya jelas AMOLED-nya si Redmi Note 11 yang emang udah mantap. Nah, kalau NFC di Infinix Note 11 Pro itu absen ya. Tapi di Redmi Note 11 itu ada. Tapi refresh rate di Infinix Note 11 Pro itu 120 Hz, sedangkan di Redmi Note 11 itu 90 Hz. Dan layar di Redmi Note 11 itu udah AMOLED, sedangkan di Infinix Note 11 Pro itu masih IPS. Lanjut ke bagian foto dan videonya. Di kedua HP ini sih menurut gua hasil foto yang ditangkap itu ya mirip-mirip sih. Cuma untuk Infinix Note 11 Pro itu udah ada tambahan lensa telefoto. Jadi bisa foto objek jarak jauh yang gambarnya udah lumayan sih. Ya udah, berikut ini hasil perbandingan dari kameranya. Untuk perekaman videonya juga hampir mirip-mirip. Ya kas kamera HP 2 jutaan lah. Yang penting kan detail objek masih bisa kelihatan jelas dan kestabilan kameranya juga masih terjaga. Berikut untuk hasil perekaman videonya. Dan untuk jangka waktu pemakaian lama sih menurut gua kedua HP ini sama aja. Karena nggak ada kelebihan yang bisa ditonjolin dari kedua HP ini sih. Keduanya imbang aja gitu. Dan balik lagi, kepercayaan brand itu menurut gua juga penting sih. Dan untuk service centernya juga itu udah harus wajib untuk daerah kalian itu ada nggak service center resminya, baik Infinix ataupun Xiaomi. Jadi kesimpulannya kalau untuk performa gua bisa bilang ini imbang. Karena spesifikasi di atas kertas yang ya nggak beda jauh lah. Kalau untuk desainnya ya itu selera, tergantung kalian lebih suka desain minimalis elegan atau yang ala-ala gaming. Dan untuk kameranya gue lebih cenderung ke Redmi Note 11 sih, karena hasil fotonya itu lebih baik daripada si Infinix Note 11 Pro. Tapi kalau gue suruh harus pilih antara Infinix Note 11 Pro atau Redmi Note 11, pilihan gue jatuh kepada Redmi Note 11. Karena gue suka desain HP yang minimalis, elegan, dan service centernya kebetulan untuk daerah rumah gue itu deket banget. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal bawa aja. Oke, sekian dulu aja video perbandingan antara Redmi Note 11 dan Infinix Note 11 Pro dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye.